Selamat pagi para siswa baru SMAK Kusuma Mataram yang terkasih. Selamat datang, selamat bergabung di SMAK Kusuma yang tercinta. Pertama, perkenalkan, nama saya Pak Rino. Saya mengajar matematika di SMAK Kusuma Mataram ini. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak kita semua untuk lebih mendalami tentang tema pengenalan lingkungan sekolah ini. Siapa yang tahu tema kita pada MPLS 2B tahun ini? Ya, tema kita untuk tahun ini adalah generasi Z yang berkebangsaan, berkebinekaan, dan berinovatif di era industri 4.0 pada masa pandemi COVID-19. Nah, apakah artinya sehingga kita semua mengambil tema ini? Tema ini sangat-sangat dekat dengan kenyataan sekarang. Kalian tahu nggak? Kalian disebut generasi apa? Kalian disebut sebagai generasi Z. Generasi Z, tahu nggak artinya? Wah, kalau kita lihat itu perkembangan generasi itu ada generasi yang terjadi dari beberapa ratus tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Kalian adalah generasi Z. Kalian tahu nggak ciri-cirinya anak-anak pada era generasi Z? Atau biasanya disebut Gen Z. Wah, keren kan? Gen Z. Wah, dari sebutan aja mantap tuh. Nah, kalian disebut generasi Z. Kalian harus tahu ciri-ciri perkembangan anak-anak pada Gen Z. Cirinya adalah mereka tidak pernah lepas dari namanya teknologi. Atau bisa dikatakan ketergantungan teknologi. Media sosial, gadget, dan seperti kalian alami sekarang. Itulah generasi kalian. Nah, berikutnya adalah tantangannya di mana? Tantangannya adalah justru kalian itu paling senang yang namanya tantangan. Tantangan generasi Z itu adalah bagaimana kami, Bapak Ibu guru kalian nanti, itu harus memfasilitasi anak-anak seperti kalian yang membutuhkan tantangan. Karena itu adalah ciri khas dari generasi Z. Butuh tantangan, butuh pujian, butuh popularitas. Itulah ciri-ciri kalian. Oleh karena itu, kami, Bapak Ibu guru kalian itu memikirkan bagaimana untuk kalian. Nah, dalam situasi yang sulit sekarang ini. Situasi apa? Situasi COVID-19 atau pandemi. Karena mendunia jadi disebut pandemi. COVID-19 ini melanda seluruh dunia tanpa terkecuali. Akhir-akhir ini tingkat penyebaran serta tingkat keganasannya luar biasa. Ada varian-varian baru yang cukup ganas. Yang sudah masuk ke NTB, yang terakhir adalah varian Delta. Nah, itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, anak-anak, Pak Guru menghimbau dari sekarang untuk tetap menjaga diri. Generasi kalian ini adalah generasi emas. Ya, generasi emas. Karena generasi kalian ini nantinya yang akan membawa bangsa Indonesia menuju pada kejayaannya. Nah, untuk itu diperlukan apa? Untuk itu diperlukan persiapan-persiapan yang terstruktur dan harus dibangun mulai dari sekarang. Kami guru-guru kalian merasa terpanggil untuk melayani kalian.
untuk mendampingi kalian sehingga kalian betul-betul bisa menjadi generasi emas murni 24 karat. Iya enggak? 24 karat. Emas murni 24 karat. Itulah generasi kalian. Nah, untuk itu kalian nanti harus siap masuk di SMAK itu dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan guru-guru yang ramah, kemudian guru-guru yang sangat kompeten atau memiliki skill yang bagus. Nah, kalian nanti akan dilatih untuk berinovasi. Apa itu inovasi? Inovasi itu adalah membuat sesuatu yang baru. Apa yang dibutuhkan untuk dapat berinovasi? Ya, betul. Belajar. Belajar yang bagaimana tapi kan? Tidak sembarang belajar anak-anak. Belajar yang dibutuhkan itu adalah belajar yang mengasah kreativitas, yang melatih kreativitas, tidak hanya sekedar hafalan. Harus benar-benar melatih kreativitas Anda. Di samping itu, berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak hanya bisa terjadi langsung tiba-tiba. Tidak bisa. Berpikir kritis itu melalui proses. Menjadi kreatif itu adalah proses. Nah, di dalam proses pembelajaran di Smakers, kalian akan dilatih untuk menjadi pribadi yang inovatif dengan melalui pembelajaran yang mengasah critical thinking atau berpikir kritis. Lewat mana? Lah, ini yang ingin Pak Guru perkenalkan kepada kalian. Bahwa nantinya kalian di SMAK dalam proses pembelajaran akan dikenalkan yang namanya project based learning. Project based learning itu adalah pembelajaran berbasis project. Nanti kalian akan dilatih untuk membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, menghasilkan karya. Tetapi itu semua harus berdasarkan teori-teori pembelajaran yang kalian dapat di sekolah. Termasuk juga nanti sebagian ada yang kalian bisa dapatkan di luar lingkungan sekolah. Boleh saja. Karena ide kreatif, kemudian kreativitas, sehingga kalian bisa berinovasi, itu idenya tidak hanya berada di sekolah, tetapi di luar sekolah itu kehidupan nyata kalian, di sanalah banyak hal yang membutuhkan ide kreatif kalian. Anak-anakku sekalian yang terkasih, sekarang kita akan membahas tema kita yang kedua, yaitu tentang kebangsaan dan kebinekaan. Mungkin boleh Pak Guru rangkum dari yang sekarang sedang menjadi perhatian dari pemerintah kita, yaitu 4 pilar. Kalian tahu 4 pilar kebangsaan? Ya, 4 pilar kebangsaan itu yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Namanya adalah 4 pilar. 4 pilar adalah penyangga dari keutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mereka terpisah tetapi memiliki fungsi dan tingkat yang berbeda-beda. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dan juga Pancasila menjadi pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Dari Sabang
sampai Merauke. Kemudian Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara. Satu-satunya ideologi negara kesatuan Republik Indonesia adalah ideologi Pancasila. Kemudian berikutnya adalah fungsi dari Pancasila adalah sebagai pemersatu, atau bahasa kerennya adalah ligatur. Nah, inilah dari fungsi Pancasila. Yang terakhir, dari segi perundang-undangan serta hukum, Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah anak-anak fungsi dari Pancasila sebagai pilar yang pertama. Kemudian sebagai pilar yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar atau konsensus, atau boleh Pak Guru bilang sebagai kesepakatan umum dari para pendahulu bangsa, para pendiri bangsa Indonesia, yang semuanya diungkapkan atau dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian fungsi dari Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai norma dasar, ground norm, norma dasar. Maka segala sesuatunya, segala hukum yang ada di bawahnya, segala perilaku atau tindak tanduk atau kebiasaan itu harus berdasarkan pada norma dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya fungsinya adalah sebagai aturan dasar. Kalau tadi ada norma dasar, sekarang ada aturan dasar. Aturan yang mengatur secara rinci, lebih terinci. Nah, di Undang-Undang Dasar ada pasal-pasalnya kan? Nah, itulah yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian fungsi dari Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pedoman demokrasi konstitusional. Jadi, sebagai pedoman bagaimana negara kita ini berdemokrasi. Semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang tentu saja dalam penerapannya kemudian ada aturan-aturan di bawahnya yang sama sekali tidak boleh melanggar dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sampai sekarang pada pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kita harus berbangga. Karena negara kesatuan itu dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beribu-ribu pulau. Bermacam-macam adat, bermacam-macam suku bangsa. Tetapi kita harus berbangga itu menjadi satu kesatuan. Nah, karena kita memiliki berbagai macam keragaman, maka pemerintah kemudian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menekankan, mengutamakan adanya otonomi daerah. Karena pemerintah juga sadar bahwa masing-masing daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Dan semuanya itu nggak mungkin kalau diurusin oleh negara yang berpusat di Jakarta. Oleh karena itu, dibagi-bagilah masing-masing daerah memiliki otonomi untuk mengurusi daerahnya. Sehingga rakyat semakin dapat diperhatikan, rakyat semakin dekat dengan pemerintahan. Nah, kemudian, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita haruslah memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Kita harus sadar
bahwa kita tidak hanya satu jenis, kita bermacam-macam asal-usul, ras, kebiasaan, budaya, adat istiadat, agama, sangat kompleks. Oleh karena itu, baiklah kita memiliki wawasan yang sama. Wawasan yang sama itu apa? Adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan sekali lagi Pak Guru menekankan kalian harus berbangga. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki dasar, lihat, kesatuan. Kenapa diutamakan kesatuan? Karena kita ini sadar bahwa kita berbeda. Kita memiliki dasar kehidupan yang berbeda. Bayangkan, dari Aceh sampai dengan Papua. Berapa macam perbedaan? Beribu-ribu. Bahkan kita di Lombok, coba kalian perhatikan, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. Siapa yang dari Lombok? Ya, lihat bahasanya. Apakah sama? Benar, bahasanya sama, bahasa Sasak. Tetapi bahasa Sasak Lombok Barat, bahasa Sasak Lombok Utara, bahasa Sasak Lombok Timur berbeda, nak. Ya kan? Nah, itulah. Tetapi kita bangga semua bisa bersatu. Ada rumpun, ada kepentingan yang lebih besar. Kesatuan. Nah, baik. Yang berikutnya yang ingin Pak Guru sampaikan adalah yang terakhir, pilar yang keempat. Apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda tetapi tetap satu. Ya, sekali lagi, berbeda tetapi tetap satu. Nah, apa yang diharapkan sih dari yang namanya Bhinneka Tunggal Ika? Yang diharapkan adalah kita bisa menerima. Kita membuka ruang hidup untuk orang yang berbeda. Dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari adat istiadat yang berbeda. Kita harus bisa menerima dan memberi ruang hidup untuk mereka. Nah, dengan adanya aneka perbedaan itu, itulah yang membuat Indonesia menjadi kaya. Indonesia menjadi berbeda dengan negara-negara yang lain. Kebanyakan negara itu adalah hanya terdiri dari satu ras, atau mungkin juga ada yang terdiri dari beberapa ras. Tetapi Indonesia itu beribu-ribu. Ya, dan yang luar biasa adalah bisa dipersatukan. Kesadaran kebinekaan itu, kesadaran perbedaan itu tidak mudah, nak. Tidak mudah, anak-anakku. Tetapi kalau itu bisa terjadi, maka luar biasa. Hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Nah, berikutnya yang ditimbulkan dari perbedaan itu adalah, bahasa lainnya adalah kemajemukan. Majemuk itu artinya banyak, ya. Majemuk itu artinya banyak. Apa yang terjadi? Kita yang asalnya dari satu rumah, dari bapak ibu yang sama saja, sering terjadi percekcokan, kan? Ya enggak? Yang sering berantem sama adik atau kakaknya, ada enggak? Pasti ada. Kenapa? Walaupun dari satu orang tua atau dua orang tua, ayah dan ibu, tetapi timbul kemudian perbedaan. Kamu dengan adikmu beda, kan? Atau dengan kakak juga beda, kan? Yang satu iri dengan yang lain, biasa kan? Biasa. Demikian juga kita dalam kehidupan bernegara. Banyak sekali perbedaan atau kemajemukan itu. Nah, inilah yang dirangkum dalam pilar
Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita ingat bagaimana perjuangan dari para pendiri bangsa. Dari berbagai daerah timbulnya Kongres Pemuda yang pertama. Kenapa demikian? Karena mereka sadar kalau mereka terpisah-pisah, maka tidak akan terjadi yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tidak akan merdeka selama kita masih ego terhadap suku bangsa, daerah asal, dan lain-lain. Dan yang sekarang banyak terjadi adalah dari kepercayaan atau agama. Ya, baiklah anak-anakku sekalian yang terkasih. Sekarang Pak Guru bantu untuk menyimpulkan yang dimaksud dengan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu adalah tonggak-tonggak atau andaikan kita membangun sebuah rumah, ada pilar-pilar yang menyangga rumah itu sehingga menjadi tetap utuh, tetap kokoh. Nah, yang menunjang negara kita menjadi semakin kokoh dan tetap kokoh adalah 4 pilar ini. Oleh karena itu, pengabaian terhadap 4 pilar ini, pengabaian, kemudian inkonsistensi artinya tidak konsisten, kemudian apalagi yang namanya pengkhianatan terhadap 4 pilar ini, pastilah akan menimbulkan masalah besar bagi negara kita. Masalah besar bagi negara kita itu adalah ancamannya adalah disintegrasi atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya, anak-anakku sekalian, tentang 4 pilar kebangsaan ini, kalian akan didampingi oleh Bapak Ibu guru kalian nanti dalam pelajaran PPKN atau sejarah atau dengan pendampingan program-program sekolah yang lain. Sekali lagi, itulah yang bisa Pak Guru sampaikan untuk kalian dalam pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Selamat datang di SMAK, selamat bergabung dengan kita semua yang berada di SMAK Kusuma Mataram yang tercinta ini. Dan sekarang setelah tadi suster membuka masa pengenalan lingkungan sekolah ini, maka kalian sekarang menyandang gelar tambahan, yaitu kalian adalah Smakers. Smakers, go for win!